Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat? Jadi kemarin tuh Hampat betul-betul untuk fokus untuk merasakan dulu sensasi mengendarai motor New PCX 160. Dan pastinya hal utama yang H4 tekankan kalau misalkan ada motor-motor baru keluaran dari Honda, itu pasti yang tak tekankan atau difokuskan adalah dari riding position atau posisi berkendara. Karena memang tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dibantah bahwasanya Honda itu juara banget untuk riding position di semua tipe motor. Kemudian setelah riding position baru fitur teknologi yang dimiliki oleh motor tersebut kira-kira apa sih gitu. Untuk tanjakan seperti ini Hampa tidak akan mengomentari ya, karena apa? Ini CC 160, jadi tidak perlu diragukan lagi. Mau kita tanjakan memang Hampat barusan ini sengaja untuk santai, karena memang torsinya tinggi, besar, jadi tidak masalah. Jadi tidak mesti harus kita ngambil ancer-ancer dari bawah itu dengan kecepatan tinggi, nggak mesti gitu. Selain itu, ini nih yang H4 ingin informasikan fitur atau teknologi terbaru yang disematkan di New PCX 160, yaitu adalah Road Sync. Dan kali ini Hampa sudah menggunakan Road Sync. Jadi ciri-cirinya adalah seperti ini, tampilan dari TFT yang 5 inch seperti ini. Ini adalah tampilan TFT yang 5 inch. Oke, jadi fitur ini hanya ada di New PCX 160 yang Road Sync. Jadi ada 3 tipe, ABS, CBS, dan Road Sync. Jadi Road Sync ini adalah fitur yang tersambung ke smartphone kalian, baik itu Android maupun iOS. Dari fitur teknologi Road Sync ini Hampat belok kanan dulu. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan smartphone selama berkendara, melainkan kita hanya cukup pakai voice note, sehingga fitur yang ada di TFT ini akan menangkap pesan suara, perintah suara lebih tepatnya, yang kita ucapkan di mikrofon. Kebetulan Hampat menggunakan intercom, jadi melalui mikrofon intercom ini dia juga dapat memerintah suara ke Road Sync ini. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai intercom, kita hanya menggunakan smartphone, bisa juga smartphone kita pasangkan headset, kemudian kita klipkan di baju kita. Waduh, gerimis rek. Sebentar, ini masih proses untuk Road Sync-nya menangkap informasi yang ada di smartphone kita di Google Maps. Yes, sekarang nampak ada tanda panah lurus. Ini adalah Oke, sebentar. Ini agak cerewet ya. Dari tadi dia sebenarnya bukan cerewet, tapi dia memberikan arahan atau informasi. Kalau misalkan pengen membatalkan itu tekan kiri, kalau misalkan pengen reload atau mengulang pencarian itu tekan kanan, seperti itu. Nah, jadi kita cukup mendengarkan dari voice note saja, meskipun di tampilan TFT itu memberikan ikon berupa petunjuk arah seperti ini. Oke, belok kiri, betul, belok kiri ya toh. Nice, sangat memanjakan pengendara selama mengendarai motor PCX 160. Asik. Iya, berarti fitur ini hanya bisa menjalankan satu program. Mau kalau navigasi aja, kalau ingin mendengarkan musik saja. Oke. Ini lebar banget ini, serius. Jadi pijakan kaki kita yang di paling ujung, biar kita selonjoran, itu bener-bener lebar banget. Ini yang membuat kaki kita nih kayak tidak canggung, tidak ada jari yang kayak offset ke sisi kiri maupun offset ke sisi kanan. Itu dia. Ini di depan ada PCX yang generasi sebelumnya, sama-sama 160. Bedanya bisa dilihat dari lampu belakang, lampu rem dan juga lampu penerangan belakang, yaitu untuk lampu rem itu dia berada di tengah-tengah, yang ada tidak terlalu panjang, dia pendek, berada di tengah-tengah.
Tetapi kalau yang PCX 160 yang terbaru ini dia berada di atas, cuman pindah aja naik satu tingkat. Oke, di depan itu ada underpass. Hampa coba akan memasuki, tapi underpassnya tidak begitu panjang layaknya underpass yang sebelumnya, yang pertama. Tapi kita coba. Dan juga dari segi responsif sensornya itu berapa detik gitu dia menangkap kondisi sekitar itu gelap, sehingga dia akan merubah dari tampilan cahaya penerangan dari TVT ini. Oke, coba Hampa tekan pelan-pelan ya. Oke kan pendek banget tuh ini. Oke, coba. Set. Berubahnya seperti apa? Oke, yes. Iya, betul. Kebalikannya berarti. Sekarang udah terang keluar dari underpass. Yes, terang lagi. Tulisannya yang warna gelap. Oke, nice. Cakep ya. Jadi tampilan layar penerangan dari TFT ini bisa kita atur secara manual, mau kita setup atau kita pilih untuk white saja, putih saja tampilannya, atau warna hitam saja, atau seperti saat ini yang Hampa terapkan adalah auto. Jadi dia melihat dari kondisi, dan bisa dibilang tidak begitu lama si sensor tersebut membaca kondisi sekitar, ruangan sekitar. Ya mungkin ada sekitar 5 detik lah. Wah, ini Hampa mau ngambil lajur kanan ini, karena Hampa di depan akan belok kanan. Woi, kita lewatin, kita filtering. Ses. Waduh, ini mobil nggak memberikan space sedikit pun. Set. Oke, kita diam di sini aja. Kita aktifkan idling stopnya. Jadi untuk apa ya, bisa dibilang kita mengistirahatkan sebentar ini mesin setelah tadi kita gunakan filtering dan speeding juga ada. Kemudian apa namanya, bisa juga untuk menghemat bahan bakar. Gambarnya seperti itu. Ikonnya itu seperti ini. Dia nanti ada warna hijau, kelap-kelip. Nah, ini maksudnya aktif. Ada huruf A, itu idling stopnya aktif. Nice. Kemudian ya pastinya yang terlihat baru ini adalah dari bentuk covernya yang sudah memiliki cover nih. Dan cover ini kokoh loh ini. Ini jadi tidak renggang ya. Ini meskipun ada celah-celah di sini. Nah, ini tidak renggang ini tuh. Kalau misalkan kita tekan, ini tidak apa ya gambarannya. Ini tidak lembek, dia keras tuh. Jadi ini covernya bukan cover bahan-bahan yang tipis, tapi ini tebel. Wah, ini juga bahannya, Hampa kira ini bahannya semacam karet yang empuk, ternyata ini juga keras bahannya. Oke, ini ada PCX yang 150. Nah, seperti yang Hampa sampaikan, dia lampu sennya kan lebih ke samping ya, ke samping. Kalau yang terbaru ini kan dia mengikuti dari alur untuk desain bodi motor di bagian belakang. Oh, macet lagi. Oke, yang terakhir, informasi yang terakhir adalah bagi para sahabat yang nantinya memiliki motor PCX 160 ini, hal utama mungkin yang akan beradaptasi, melakukan adaptasi mengendarai motor ini adalah di bagian klakson. Kenapa? Klaksonnya ini sekarang lebih rata dia. Lebih rata, nggak kayak di atau di generasi sebelumnya itu sedikit agak nonjol ya, dan gede gitu kan tombolnya. Kalau ini tombolnya bener-bener kecil dan rata. Ini bener-bener menyesuaikan dengan desain tombol-tombolannya serba imut-imut ini, tapi dia rata dan rapi penempatannya. Itu dia. Jadi ini sih nanti kalau misalkan belum terbiasa tuh, selama mengendarai motor ini, ketika kita ingin menekan klakson tuh kita kayak ragu-ragu, ini mana sih klakson, dan akhirnya kita akan melihat ke panel ini. Oh, ini baru kita tekan. Sehingga di tombol yang datar ini dia lebih datar, kemudian imut-imut karena kecil. Ini dia ada tanda kayak garis yang timbul. Nah, ini yang akan membantu kita untuk sebagai indera perasa kita. Indera tangan kita untuk merasakan, oh ini ada benjolan berarti ini klakson. Itu dia. Poinnya sih di situ kalau H4.
memberikan kalau dari saran H4 sih seperti itu. Jadi kita raba dulu. Nah, ketika kita ngeraba, dapat ada garis yang timbul, ini adalah pasti klakson dan tinggal kita tekan saja. Itu. Wow, ada bus pahala kencana. Oke, mumpung ini di lampu merah, H4 akan melakukan closing di sini, tapi H4 aktifkan dulu idling stopnya. Jadi untuk TFT ini adalah tampilan menu yang ada di aplikasi RoadSync. Jadi dia akan membuat lebih ringkas tampilannya ada di sini berupa logo. Kemudian untuk menggunakannya kita bisa, wah itu mobil R3 kayaknya melanggar tuh makanya, wah kacau itu. Kita menggunakan navigasi ini, atas, bawah, kanan, kiri, seperti itu. Dan ini barusan Hampa coba untuk mengetahui cuaca, dan aplikasi RoadSync pun juga menginformasikan cuaca hari ini yang berada di daerah Denpasar. Itu dia. Sip, jadi ini beberapa menu-menu yang sebenarnya sudah ada di aplikasi RoadSync dan ditampilkan kembali di TFT ini. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengeluarkan smartphone, hanya untuk melihat menu-menu yang ada di aplikasi smartphone kita, yaitu menu dari RoadSync, aplikasi RoadSync tersebut. Oke, sip, itu aja yang bisa Hampa sampaikan. Tapi yang jelas ini untuk riding positionnya emang nyaman banget sih. Yakin, enak banget riding positionnya. Jadi untuk, apalagi ini ukuran sepatu dan sandalnya Hampa ini 44. Gede ya, gede dan lebar. Tapi ini pas loh di pijakan kakinya. Baik itu yang berada di ujung maupun yang ada di pijakan bawah. Wah, nice, nice. Oke, itu aja bisa Hampa sampaikan dan terima kasih. Dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Ayo kon, sana udah merah kon. Oke, nice. Kita pakai speeding dulu. 160. Eman-eman re kalau nggak kita pakai speeding, ya nggak. Tapi balik lagi kita lihat dari situasi kondisi jalan di sekitar kita yang berada di depan, apakah sepi atau bagaimana. Waduh, asik, asik. Oke, itu aja dan sampai jumpa. Bye bye. Kasihan ada anjing. Wait.